Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Di balik gedung pencakar langit Shanghai dan propaganda sukses Partai Komunis China, kini terbuka satu kenyataan pahit. Ekonomi China sedang menuju jurang. Setelah bertahun-tahun dianggap sebagai kekuatan ekonomi dunia, angka-angka terbaru membuktikan bahwa sistem ekonomi komunisme yang dikendalikan oleh negara penuh manipulasi ini tak mampu bertahan. Ia mungkin tampak kuat sebentar, tapi akhirnya rapuh dan membusuk dari dalam. Pada kuartal kedua tahun ini, ekonomi China mencatat pertumbuhan 5,2%. Sepintas ini terdengar mengesankan. Namun, tunggu dulu. Angka ini lebih didorong oleh lonjakan ekspor yang terjadi karena pabrik-pabrik mempercepat pengiriman sebelum tarif baru diberlakukan. Artinya, pertumbuhan ini bukanlah hasil dari kekuatan internal ekonomi, tapi dari kepanikan menghadapi tekanan luar. Ini bukan bukti kemajuan, tapi tanda ketakutan sistem yang mulai keropos. Lebih dalam lagi, kondisi domestik sungguh mengkhawatirkan. Daya beli rakyat China merosot, penjualan real, indikator penting kepercayaan dan konsumsi masyarakat, anjlok ke titik rendah sejak awal tahun. Sementara itu, sektor properti yang selama ini menjadi andalan pertumbuhan, kini berada dalam kondisi mengenaskan. Harga rumah turun selama 8 bulan berturut-turut, menciptakan efek domino pada kepercayaan publik dan stabilitas keuangan nasional. Sektor properti yang kian terpuruk dengan harga properti yang terus turun dalam 8 bulan. Kondisi ini memberikan tekanan bagi pemerintah untuk melakukan lebih banyak langkah stimulus. Negara komunis seperti China memang mampu membangun pertumbuhan yang tinggi dengan cara otoriter, memaksa, mengontrol, dan memanipulasi angka. Namun pertumbuhan tanpa kebebasan hanyalah ilusi. Ketika kepercayaan rakyat runtuh, ketika penghasilan tak sebanding dengan harga kebutuhan, ketika kebijakan ekonomi hanya bergantung pada satu partai, maka kehancuran tinggal menunggu waktu. Pemerintah Beijing kini terpaksa menggelontorkan berbagai paket stimulasi, mulai dari belanja infrastruktur, subsidi konsumen, hingga pelonggaran moneter. Tapi ini seperti menambal atap bocor saat badai sudah datang. Tanpa reformasi struktural dan kebebasan ekonomi sejati, semua itu hanya solusi sesaat. Yang lebih mengerikan, deflasi mulai menghantui. Artinya, harga barang turun bukan karena efisiensi, tapi karena tidak ada yang mampu membeli. Ini adalah sinyal jelas bahwa mesin ekonomi komunis telah kehilangan bahan bakar. Dan di balik semua itu, ada kecemasan besar dari investor yang mulai kehilangan kepercayaan pada masa depan ekonomi China. Sistem komunisme yang mengklaim bahwa kesejahteraan untuk semua, untuk bersama, ternyata hanya menguntungkan elit partai. Sementara rakyat dibiarkan bergantung pada subsidi dan propaganda. Negara-negara demokratis seperti Amerika, Jepang, dan bahkan tetangga kita Vietnam mulai melangkah dengan reformasi dan keterbukaan. Sementara China justru kembali mundur ke arah kontrol penuh, sensor, dan represi. Ini bukti nyata, komunisme tidak pernah benar-benar berhasil dalam jangka panjang. Ia bisa membangun jalan dan gedung dalam sekejap, tapi tidak bisa membangun kepercayaan dan stabilitas yang tahan lama. Ia bisa memaksa rakyat bekerja keras, tapi tidak bisa memaksa rakyat bahagia. Ia bisa menutupi kebusukan dengan angka-angka, tapi kebenaran ekonomi bisa dibohongi selamanya. Dunia mulai melihat ini dengan jelas. Investor asing hengkang. Perusahaan-perusahaan global mencari alternatif dari China. Sementara rakyat sendiri mulai merasa kehilangan harapan. Ketika ekonomi sudah tak tumbuh dan kebebasan pun dirampas, maka tinggal satu yang tersisa, amarah yang terpendam. Indonesia harus belajar, kita tidak boleh tergoda oleh janji manis komunisme dan otoritarianisme. Kemerdekaan ekonomi hanya bisa dicapai dengan kebebasan, transparansi, dan penghargaan terhadap hak individu. Jangan sampai kita mengulangi kegagalan sistem yang tampak megah namun ternyata kosong, rapuh seperti istana pasir.
tolak komunisme karena komunisme adalah jalan buntu. Salam patriot untuk Indonesia berdaulat.